Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita kembali datang kepada Tuhan, menaikkan setiap syukur kita, menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan ditinggikan
Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Bapa yang patut dipuji, Bapa yang patut ditinggikan, Bapa yang patut dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau begitu disenangkan oleh puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Sungguh besar dan ajaib serta perkasanya Engkau. Bapa di surga, saat ini kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayanmu, mulai dari song leader, singer, pemain musik Tuhan. Bahkan hamba-Mu Engkau sudah persiapkan untuk melayani kami sebagai jemaat Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, kami percaya hari ini, saat ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau akan memberkati kami dalam pujian kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua ada di dalam urapan Tuhan. Terpujilah akan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus mengecap, melihat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Tuhan, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi. Berkata, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, puji Tuhan. Ketika Daud dalam keadaan terhimpit, maka Daud menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya di hadapan Tuhan. Saat itu barulah Tuhan berfirman. Karena itu marilah saya mengajak kita semua menguatkan iman kita, menguatkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita angkat suatu pujian berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Puji Tuhan.
Yesus. Segala puji syukur Bapa kami naikkan kepadamu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, bukan kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi kami percaya Bapa oleh karena kasih dan anugerah-Mu Bapa yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih seberapa kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami hanya dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa dengan pujian, dengan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu di dalam kami kesesakan, di dalam kami apapun Tuhan, Engkau maha tahu Tuhan. Engkau mengkuatkan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan agar kami selalu berharap dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, di mana sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kelemahan kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di saat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan Tuhan untuk melayani kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya sebelum hamba menyampaikan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau mengurapi lidah bibirnya Tuhan. Apa yang dia sampaikan Tuhan, kami percaya itu berasal dari-Mu Tuhan. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu lah segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami sakit, di saat kami jatuh Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan, yang sudah melayani kami dengan puji-pujian yang begitu indah Tuhan, yang menguatkan kami. Pakai dia lebih hari lebih heran lagi Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan di mana dia berada. Engkau berkati rumah tangganya Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan dan keperluannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa kami yang ada, kami akan duduk diam, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan beri lagi kesempatan kepada kita untuk kita duduk di dalam rumah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat datang juga buat Bapak Herman Tulangau. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Bisa tolong dibuka? Ya. Saya mengambil tema Tuhan, sumber pertolongan, pengharapan, dan kebahagiaan. Saudara mainkan firman Tuhan? Kita mau katakan bersama-sama tema ini. Saya ingin ini dikatakan karena apa yang kita katakan, itulah yang keluar dari hati kita. Apa yang kita katakan, itulah yang akan kita imani. Ya. Ini tentu ada dasarnya saudara-saudara kalau saya mengambil tema ini. Bahwa Tuhan sumber pertolongan, pengharapan, dan kebahagiaan. Semua kita ingin masuk surga. Amin. Ya.
gambar yang saudara lihat di depan ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah, ya, di mana orang semua memuji Tuhan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, semua orang memuliakan Tuhan, ya. Dan betapa luar biasanya kalau di jemaat kita, semua kita memuliakan Tuhan. Kita semua membesarkan, mengagungkan Tuhan. Dan Kristus yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Ya. Itu akan kita alami, itu akan kita terima. Ya, ketika kita di dalam dunia, Dia tahu kita butuh pertolongan. Ya. Kita harus berpegang teguh kepada pengharapan. Dan kita yakin kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan itu sumbernya hanya dari Tuhan. Ya, karena itu kita mau katakan sama-sama, Tuhan sumber pertolongan, pengharapan, dan kebahagiaan. 1, 2, 3. Tuhan sumber pertolongan, pengharapan, dan kebahagiaan. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam dunia ini tidak ada pertolongan yang sejati. Ya, nggak ada, saudara-saudara. Karena pertolongan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, nanti saya akan terangkan, saudara-saudara. Ya, saya akan terangkan bahwa kalau Tuhan yang menolong kita, kalau Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, Dia tahu apa yang harus ditolong. Ya. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Sebagai ayat dasar kita bisa buka dalam Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang kelima. Mazmur 146 ayat yang kelima. Ayat itu berkata begini, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ya. Saya katakan tadi bahwa pertolongan, pengharapan, dan kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dari ayat ini, saudara-saudara, ada 3 kebenaran yang merupakan janji Allah buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nyanyian tadi pada sebelum firman Tuhan, Dia adalah pengharapan dalam kesesakan. Ya. Kita pernah mengalami kesesakan. Kita pernah mengalami kesulitan. Kita pernah mengalami penderitaan dalam hidup ini. Ya. Saya pun mengikuti perjalanan kehidupan saudara, jemaat-jemaat yang sudah lama di sini. Ya. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saudara belum seperti sekarang. Ya. Tetapi semua dibuktikan kalau kita sungguh-sungguh setia, kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan sumber pengharapan, dan Tuhan sumber kebahagiaan. Ya. Saya percaya dan saya yakin Allah sanggup memberikan kekuatan yang besar. Ya, Allah yang sudah memampukan saudara dan saya untuk kita bisa tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jadi pada pagi hari ini, saudara-saudara, ya minggu lalu kita ada hamba Tuhan tamu juga, ya, yang menyampaikan firman Tuhan buat kita bahwa Tuhan tahu siapa kita. Ya, Tuhan tahu siapa kita. Nah, baik pagi hari ini saudara, dari ayat ini saja, ya begitu kaya
begitu luar biasa. Ya, satu ayat ini ya mencakup 3 hal yang merupakan janji Tuhan, yang Tuhan ingin supaya setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya mengalaminya. Ya, karena itu saya katakan tadi, kita ucapkan. Karena ucapan itu adalah seperti doa, ucapan adalah seperti iman. Iman itu juga harus dikatakan. Ya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini, saudara, kita akan belajar tentang 3 kebenaran janji Allah. Ya, ada 3 kebenaran janji Allah yang kita akan lihat. Dan yang pertama, ya, itu adalah Tuhan sumber pertolongan. Ya. Yang pertama-tama adalah Tuhan sumber pertolongan. Sepinter apapun kita manusia, sehebat apapun kita, ya, sekuat apapun kita, suatu hari akan datang di mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, siapapun kita. Ya. Kalau dulu ada manusia Superman, ya, manusia super. Tapi sebenarnya ada nggak di dalam dunia nyata? Ya. Setiap kita manusia, satu waktu kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, karena itu saya katakan pertolongan yang sejati itu hanya dari Tuhan. Ya. Walaupun kita coba untuk memelihara kesehatan kita misalnya, ya. Kita coba untuk memelihara kesehatan supaya kita nggak sakit, ya. Kita sudah jaga benar dan tertib segala sesuatunya, ya. Tapi satu waktu kita akan perlu dokter. Ya. Satu waktu kita perlu dokter. Ya. Satu waktu kita datang ke dokter. Artinya kita perlu pertolongan. Ya. Dan ada dokter yang mampu, ada dokter yang nggak mampu. Ya. Karena apa? Kesembuhan itu pun adalah dari Tuhan. Ya. Saya dalam beberapa bulan ini, saudara-saudara, ya, begitu saya mulai menggunakan fasilitas BPJS. Tadinya saya nggak pernah pakai, saudara-saudara. Ya. Udah bertahun-tahun bayar tapi saya nggak pernah pakai. Dan saya tidak pernah, jarang cek-cek kesehatan. Begitu dicek kesehatan, ya, mulai rutin sebulan sekali, periksa ini dan itu, ya. Mulai ada sesuatu yang dokter harus tangani, ya. Saya dinyatakan bahwa ada batu di empedu, ya. Dan itu saya sudah jalani pengobatan dalam 3 bulan, ya. Dokternya bilang begini, Pak, saya kasih obat ini. Yang pertama dia bilang ini, yang pertama saya tidak menjamin bahwa obat ini bisa membuat batu empedu itu mengecil. Yang kedua, bisa kemungkinan batu empedu itu tetap seperti itu. Lalu yang ketiga, batu empedu itu juga bisa membesar. Ya. Saya punya dalam hati, inilah dokter. Artinya dia cuma bisa kasih obat, tapi tidak bisa menjamin kesembuhan. Ya. 3 bulan yang lalu saya minum obat terus. Ya. 3 bulan dicek lagi. Ternyata saudara-saudara, masih tetap sama podo wae, masih tetap 2 cm. Itu batu empedu. Artinya betul. Yang dokter bilang, saya tidak menjamin itu bisa mengecil, saya mungkin dikatakan itu mungkin akan tetap sama, dan itu juga bisa memungkinkan membesar. Ya. Lalu dokter katakan, gimana Pak kalau diangkat aja? Ya.
Waduh, saya bicara operasi, saudara. Saya belum pernah, ya. Jadi kalau Ibu Nyonya udah punya pengalaman di operasi, ya nikmat katanya, ya seperti pergi ke mall, ya. Jadi saya bilang, bisa nggak dikasih obat lagi? Bisa, 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Proses 3 bulan lagi. Nah, saudara-saudara, waktu saya baca ayat ini, Tuhan itu sumber pertolongan. Ya. Makanya saya katakan, sehebat apapun kita perlu pertolongan Tuhan. Sekuat apapun, seapik apapun kita menjaga kesehatan kita, satu waktu kita perlu dokter. Ya. Bahkan satu waktu kita perlu Tuhan. Ya. Kita bersyukur kalau kita memiliki penolong yang sejati, ya, yaitu Allah kita. Ya, coba kita buka di Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, berapa banyak yang sudah ditolong oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Ya. Puji Tuhan. Artinya bahwa Allah kita, Dia dapat membuktikan bahwa Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Ya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ya. Saya ingat waktu Tuhan Yesus dikabari oleh Marta dan Maria, Lazarus, saudara kita sakit. Ya. Lalu Yesus tidak langsung datang. Ya. Dan pada akhirnya Lazarus mati. Waktu Lazarus sudah mati baru Yesus datang. Ya. Buat Marta dan Maria, kedatangan Yesus dianggap terlambat. Iya kan? Sudah mati kok baru datang. Orang waktu sakit supaya didoain dulu. Ya. Tapi ini sudah mati baru datang. Buat manusia sepertinya terlambat. Tapi buat Yesus tidak. Karena Yesus berkata, orang yang mati itu seperti tidur. Ya. Buat Tuhan itu orang mati itu cuma tidur. Karena apa? Orang yang tidur dia akan bangun. Jadi kalau orang-orang Kristen mati itu, buat Tuhan itu dianggap sedang tidur. Karena apa? Nanti akan dibangkitkan. Saudara yakin ada kebangkitan? Ya, itu akan dibangkitkan. Makanya firman Tuhan bilang, orang mati itu seperti tidur. Ya. Nah, waktu Lazarus mati, Yesus tetap datang. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Ya. Supaya Bapa dipermuliakan. Supaya terbukti bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Ya. Ini pemazmur bilang Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat, bukan langsung terbukti, tapi sangat terbukti. Ya, kalau pakai kata sangat itu artinya dia sangat-sangat, berarti dia betul-betul terbukti. Ya. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara ada yang datang pada hari ini dengan kesesakan. Apapun bentuk kesesakannya itu, ya, saudara yang merasakannya. Ya. Mungkin ada yang sesak nafas, ada yang sesak keuangan, ada yang sesak macam-macam. Ya. Allah kita adalah penolong yang dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Saya kasih warna berbeda, nama Tuhan itu penting. Ya. Nama Yesus yang kita sembah itu penting, saudara-saudara. Dia bukan sembarang nama. Karena dia disebut sebagai di dalam suratan Paulus bahwa dia adalah nama di atas segala nama. Ya. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus Tuhan maksudnya, ya, bukan Yesus orang mana itu, ya, banyak nama-nama Yesus juga, ya. Bahwa sesungguhnya, saudara, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh nama Yesus. Ya. Saya mau bilang begini, kita mungkin pernah berharap pertolongan orang lain, tapi satu waktu kita kecewa. Ya, kita mengharapkan pertolongan dari orang lain, ya, pertolongan kepada keluarga, pertolongan kepada saudara, pertolongan kepada sesama umat. Mungkin satu waktu kita akan kecewa, kita butuh pertolongan tapi dia tidak bisa menolong saya. Ya. Pagi hari ini saya mau bilang, percayalah penuh kepada Tuhan karena Dia sumber pertolongan itu. Ya, percaya penuh dengan sungguh-sungguh, ya. Dia tidak akan mengecewakan kita. Ya, kalau manusia kita bisa kecewa. Ya, karena itu satu lagi ayat untuk mendukung. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Harus yakin, saudara. Ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya. Tadi kesaksian dari Pendeta Herman, ya, pelayanannya ada yang coba mengganggu, ya, karena sudah dianggap mengganggu, ya. Itu buat hamba Tuhan GPDI itu sudah biasa, ya. Sudah biasa. Ya, kalau kita nggak diganggu, tanda tanya, pelayanan kita berbuah atau enggak? Ya, sebab saya suka kasih gambaran, kalau kita nanam pohon mangga, kalau nggak ada buahnya, itu orang mau lalu lalang 1 hari 10 kali juga nggak pusing. Karena apa? Ngapain? Nggak ada buahnya. Tapi begitu sudah mulai ada buahnya, apalagi buahnya sudah tua, menguning dan bisa dinikmati, ya, jangan kaget kalau ada yang kepingin buah itu. Ya. Mulailah gangguan ini dan itu. Ya. Mulai ada gangguan ini dan itu. Saudara-saudara, kita nggak takut apa yang bisa dilakukan manusia kepada kita, asalkan kita terus memandang kepada Tuhan yang menjadi penolong kita. Ya. Sumber pertolongan adalah dari Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kita akan belajar yang kedua. Yang kedua, Tuhan adalah sumber pengharapan. Kita baca ayatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan yang huruf kuning, saudara-saudara. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sampai saudara bilang amin. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Saudara-saudara, bukan cuma punya pengharapan, tapi penuh pengharapan. Jadi saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan supaya kita memiliki atau kita penuh dengan pengharapan. Ya, saudara dilahirkan kembali. Saya pernah bilang bahwa kalau kita lahir satu kali, kita mati dua kali. Kalau kita lahir dua kali, kita mati satu kali. Ya, apa maksudnya saudara? Kalau kita cuma lahir dari perut ibu, lahir satu kali, lalu tidak dilahirkan di dalam Tuhan, tidak dilahirkan di dalam Yesus menjadi anak-anak Allah, maka kita akan mati secara jasmani dan mati kekal di dalam neraka. Tapi kalau kita lahir dua kali, lahir dari perut ibu yang pertama, lahir kedua kali di dalam Yesus. Kita lahir di dalam Yesus, maka kita akan mati satu kali secara daging dan kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan di sorga. Itu pengharapan kita, saudara-saudara. Ya, itu pengharapan kita. Di dalam Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita penuh dengan pengharapan. Ya. Amin, saudara-saudara. Banyak orang yang tidak punya tujuan hidup. Ya, karena apa? Nggak punya pengharapan. Jadi kalau ditanya hidup kamu bagaimana? Ya saya nggak tahu, saya ngalir aja. Ya, saya ngalir aja. Kalau ngalirnya ke air yang benar, masih bagus saudara-saudara. Kalau mengalirnya ke air ke surgawi, ya betul. Tapi kalau mengalir ke tempat yang lain, waduh bahaya. Ya. Karena apa? Dia tidak punya tujuan hidup. Ya. Nah, ini di dalam firman Tuhan, kita lihat ayat yang kedua, ya, ayat yang berikutnya. Dalam Ibrani pasal 6, ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus mati nggak perlu berulang-ulang, cukup satu kali. Ya. Dia mati satu kali dan itu menjadi perintis buat jalan kita masuk ke surga. Amin. Hanya orang-orang yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, ya, pengharapan itu digambarkan seperti sauh yang kuat dan aman. Ya. Sauh yang kuat dan aman. Ya. Kalau sauh itu dipasang oleh Yesus, itu nggak akan kita takut ombak. Ya. Karena kuat dan aman. Ya. Jadi saudara harus berharap betul kepada Yesus, jangan goyah apapun kata dunia. Ya. Dunia mau bilang apa, saudara, jangan goyah. Sauh itu sudah dipasang oleh Yesus, ya, menjadi sauh yang kuat dan aman. Ya. Kuat dan aman di dalam Yesus.
Jangan pernah goyah, saudara-saudara. Ya. Mungkin akan datang ombak. Ombak itu bisa kecil, bisa besar. Ya. Akan datang angin. Angin puyuh, angin tofan, ya, macam-macam angin. Ya. Tapi kita harus ingat, ya, kita sudah dipasang sauh pengharapan oleh Yesus. Ya. Jangan goyah. Ya, bilang sama sebelahnya, sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Jangan goyah, saudara-saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita ini manusia yang seperti uap dikatakan, seperti rumput. Tapi kalau Tuhan sudah ada di dalamnya, ya, kita yang lemah jadi kuat. Ya, kita yang sudah tidak berdaya, Tuhan buat menjadi kita kuat. Ya, akhirnya pertolongan itu datang dari Tuhan. Kita berharap lagi sama Tuhan. Ya. Dan kita ada yang ketiga. Ya. Ada yang ketiga adalah dia sumber kebahagiaan. Ya. Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Ya. Setiap orang yang hidup, kita ingin bahagia. Amin, saudara-saudara. Kadang untuk kebahagiaan itu orang berani bayar mahal. Dia berpikir bahwa kalau semuanya saya sudah dapatkan, saya akan bahagia. Dapat posisi yang tinggi, dia berpikir bisa bahagia. Dapat kekayaan yang berlimpah, dia berpikir sudah bahagia. Saya ingat kepada satu artis dunia, ya, Marilyn Monroe. Saudara kenal Marilyn Monroe? Ya. Nggak kenal, sama. Saya juga nggak kenal, cuma tahu doang. Ya. Dia sudah terkenal di seluruh dunia. Dia terkenal. Ya, kalau bicara popularitas, ya, dia sudah mengalahkan yang lain. Ya, dia tenar. Ya, saya baca di riwayat hidupnya, saudara-saudara. Dalam satu hari, dia dapatkan ratusan surat penggemar. Pada waktu itu masih surat. Ya. Kekayaannya, artis dunia, saudara-saudara. Tandingannya nggak ada. Ya. Tapi akhirnya dia mati bunuh diri. Ya. Dia mati bunuh diri. Ya. Artinya apa? Popularitas, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Ya. Dan Daud berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Ya. Apa maksudnya Allah Yakub? Bukan masalah Yakubnya, saudara-saudara. Ya, ayat mas kita itu kan begitu. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub. Bukan Yakubnya yang penting, tapi Allahnya. Ya, bukan pribadi orangnya. Ya, Allah Markus, Allah siapa? Buat saudara. Bukan Markusnya yang penting, tapi Allahnya yang penting. Dia sebagai penolong, dia sebagai sumber pengharapan, dan dia sumber kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, percaya Yesus, hidup dekat dengan Yesus, dan hidup taat kepada Yesus. Ya. Ada satu ayat bilang begini, saudara, kita bisa lihat tuh. Dalam Yesaya 48 ayat 14, ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Ya. Ini ayat luar biasa, saudara-saudara. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering, yang berair terus, ada airnya terus. Ya. Di mana ada air, ada kehidupan. Ya. Damai sejahteramu itu akan terus hidup di dalam hidupmu. Ya. Nggak pernah kering, saudara-saudara. Kalau bicara bahasa rohani, waduh, kalau anak Tuhan rohaninya sedang kering, berdoa nggak rasa apa-apa. Ya, padahal menyebut nama Tuhan. Tapi karena seperti nggak ada kontak sama Tuhan. Karena apa? Rohaninya sedang kering. Ya, bahasa anak Tuhan zaman dulu. Ya, waduh, saya ini sedang kering. Ya, sedang kering. Kita berdoa tapi nggak rasa hadirat Tuhan, ya, nggak rasa apa-apa, kering, ya, nggak rasa damai di dalam hati. Dan dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan ini saya percaya bahwa ini kebahagiaan yang sejati, yang Tuhan kasih kepada umatnya. Ya. Kebahagiaan ini kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa diukur dengan kekayaan, tidak bisa diukur dengan pangkat. Ya. Kalau istri, kalau ibu-ibu dapat hadiah kalung 25 gram, oh ya senang lah, siapa yang gak senang? Ya. Begitu sudah gak dapet, manyun. Itu senangnya karena dikasih 25 gram. Ya. Ini kebahagiaan ini saudara akan terus menerus seperti gelombang yang gak pernah berhenti. Saudara kepingin gak ngalamin seperti itu? Bahagia terus, hidupnya bahagia terus, nggak berhenti-henti seperti gelombang laut. Ya. Ya. Tapi gimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak berhenti-berhenti, damai sejahtera yang tidak pernah kering? Itu yang di atas tuh yang saya kasih tanda kuning. Ya. Nah ini, apa? Memperhatikan. Kalau kita ingin bahagia terus menerus, damai sejahteranya nggak pernah kering, kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya. Kata memperhatikan di situ bukan cuma melototin Alkitab gini. Saya perhatikan ini ayat, saya perhatikan, bukan. Perhatikan artinya kita tahu dan kita melakukan firman. Maka janji Allah, damai sejahteranya itu seperti sungai yang gak pernah kering. Dan kebahagiaannya akan terus melimpah, ya, terus melimpah. Nggak berkurang, tapi malah terus bertambah, terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Saya ada cerita orang Sangir, ya saya ingat ada satu cerita orang Sangir, dia pergi ke pantai, ke laut, ya. Dia senang sekali dia lihat air laut yang terus bergelombang. Dia berpikir, siapa yang menggerakkan ini supaya air laut ini kok terus bergelombang terus, nggak berhenti kan? Air laut itu terus bergelombang terus. Dia ambil ember, saudara. Dia ambil satu ember, dia bawa pulang. Sampai di rumah dia lihat, dia perhatikan, kok nggak pernah bergoyang-goyang ya, nggak pernah bergoyang-goyang ya. Ya air laut, kalau di laut dia bergoyang-goyang, kalau di rumah dia nggak bergoyang-goyang. Ya, dia nggak berombak, saudara-saudara, kalau di rumah. Itulah kehebatan Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Nah,
kebahagiaan kita itu digambarkan seperti air laut, yang seperti gelombang laut, yang tidak pernah berhenti. Ya. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita berpegang teguh kepada pengharapan Tuhan, dan kita akan mengalami kebahagiaan yang tidak berhenti. Pada akhirnya, God bless you, saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri, ya, kita akhiri firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu nyanyian, kita sama undang pemusik untuk ke depan. Tuhan memberkati kita semua yang ada pada pagi hari ini. Kita yakini bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. Kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan tenang. Karena Tuhan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban